sahabat Miss Dini di rumah, berjumpa lagi dengan channelnya Miss Dini. Jangan lupa ya subscribe yang belum subscribe. Nah, di video kali ini Miss Dini ingin memberikan informasi tentang tantrum pada anak. Nah, pasti yang di rumah bertanya-tanya sih, apa sih tantrum itu gitu kan. Nah, tantrum itu suatu ledakan emosi atau kemarahan, atau bisa juga rasa frustasi yang ditunjukkan dengan menangis, teriak, kemudian melukai diri sendiri dengan memukul kaki, memukul tangan, bahkan memukul anggota tubuh. Kemudian juga ditunjukkan dengan melempari benda-benda yang ada di sekitar. Nah, apa sih penyebab anak tantrum itu gitu kan? Nah, penyebab anak tantrum itu yang pertama bisa karena tantrum kelaparan, bisa tantrum karena kelelahan, tantrum karena mengantuk juga bisa, terus juga tantrum karena frustasi, dia melakukan sesuatu kegiatan dia tidak mampu atau menginginkan sesuatu dia tidak tercapai, bahkan frustasi bahkan tantrum penyebabnya bisa karena overstimulasi di lingkungan sekitar, bahkan bisa juga penyebabnya itu karena tidak nyaman terhadap orang sekitar juga bisa. Nah, bagaimana sih cara mengatasi anak tantrum gitu kan? Nah, yang pertama sekali adalah kita sebagai orang tua jangan panik. Kita harus tenang. Nah, jauhkan anak dari penyebab anak tantrum tersebut. Jauhkan anak dari penyebab tantrum tersebut. Kemudian kendalikan emosi. Yang kedua, kendalikan emosi. Jangan sampai kita memukul bahkan menyakiti anak kita yang sedang tantrum. Kemudian yang ketiga, kondisikan keamanan anak. Jangan sampai ketika anak tantrum, anak di lingkungan sekitarnya itu dapat membahayakan dia, seperti dia tantrum di pinggir jalan, dia yang dikhawatirkan dia bisa lari atau bisa kenapa-kenapa, atau dia ada benda-benda sekitar yang bisa melempari, melukai orang lain gitu. Amankan anak. Kemudian yang keempat adalah jauhkan anak dari tantrum. Misalnya dia tantrum karena keinginan sesuatu tidak terpenuhi, jauhkan anak dari penyebabnya itu kenapa. Kemudian yang kelima adalah beri dia kasih sayang. Dengan apa? Dengan pelukan. Kita peluk dia, kita beri kasih sayang, kita beri ketenangan. Kemudian yang keenam, ketika anak sudah tenang, beri kita sebagai orang tua, beri dia penjelasan yang positif. Berilah dia mediasi, bahwasanya apa yang dia lakukan itu dikasih mediasi, bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak baik, atau berilah pandangan yang positif terhadap anak. Jangan menyalahkan. Yang paling penting itu poin yang terakhir adalah jangan menuruti apa kemauan anak. Karena ketika kita menuruti apa kemauan anak pertama, dan selanjutnya dia akan melakukan hal yang sama. Karena nanti dia minta mainan, uang kita tidak cukup ini sebagai orang tua, misalnya kita bawa uang tidak cukup, dia minta mainan itu, nah kita turuti apa maunya dia gitu kan. Nah, kita tidak menuruti, maka dia akan menangis. Untuk selanjutnya dia bakalan begitu. Ketika dia nggak dituruti, dia akan menangis, karena kalau dengan menangis pasti kita sebagai orang tua menuruti gitu. Nah, poin yang terakhir adalah jangan terlalu menuruti apa kemauan anak. Anak harus diberi pengertian agar dia bisa mengendalikan diri dia. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Miss ini tentang tantrum pada anak. Semoga teman-teman di rumah, orang tua bisa mengendalikan tantrum pada anak. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Bye.